Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 49. Mari kita dengarkan. Perikop murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan makannya sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab, mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian lalu makannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya? Pada roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah." Di tengah, maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Udah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka lalu merundingkan apakah yang akan dilakukan terhadap Yesus. Perikop Yesus memanggil ke-12 Rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-murid padanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang, yang disebutnya Rasul. Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Efesius, dan Simon yang disebut orang Zerot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Perikop Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dan dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus, dari Sidon. Mereka datang mendengarkan dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh jahat beroleh kesembuhan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Perikop ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucapkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Perikop kasihilah musuhmu.
Tapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah minta kembali pada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat padamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pelekop hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah kau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perikop pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perikop 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepada aku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah datang, banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama saja seperti orang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melanda, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya Bapa Allah yang surga, terima kasih kami silakan baca firman Tuhan Yesus Injil Lukas. Aku sangat bahagia bisa sedikit mampu merenungi memahami maksud dan firman-Mu. Tuhan, kuserahkan segala kelelahanku, kecemasan, kepahitan, amarah, dan kebencian, dan segala hal yang belum kuterima dalam pergumulanku. Dalam Tuhan Yesus, aku minta tolong untuk diberikan oleh istriku dalam